الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده وبعد أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia kenikmatan yang kita rasakan dalam kehidupan ini. Walaupun pandemi yang datang pada kondisi kita sekarang ini mudah-mudahan tidak membuat rasa syukur kita kemudian berkurangan. Jujur kita akui, kalaulah ada kesulitan yang kita temui dalam hidup ini, maka jumlah nikmat yang kita peroleh jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah kesulitan yang kita temui. Oleh karenanya, hendaklah kita selalu memperbaiki rasa syukur kita. Jangan sampai terlalu mudah lisan ini untuk mengeluh, padahal karunia yang Allah berikan terlalu banyak kepada kita bersama. Kemudian salawat serta salam kepada qudwah dan uswah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Hari berganti hari, minggu pun berganti minggu, bulan pun berganti bulan, dan tahun pun berganti tahun. Maka pada hari ini kita berada pada tahun 1442 Hijriah. Tidak ada yang perlu untuk kita rayakan, karena sesungguhnya perputaran waktu merupakan sesuatu yang alami terjadi dalam alam ini. Akan tetapi kalaulah kita ingat bahwasanya Muharram, satu di antara bulan haram yang ada, yang mempunyai kekhususan dalam syariat Islam, yang mempunyai keutamaan sebagaimana 3 bulan lainnya, karena dalam satu tahun ada 4 bulan haram, 3 berturut-turut, maka ada satu yang terpisah. Maka bulan Muharram merupakan satu di antara bulan mulia, permulaan tahun yang kita rasakan. Dan mudah-mudahan obsesi kita dalam hidup ini sebagaimana ungkapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah dirimu, evaluasilah dirimu sebelum engkau dihitung oleh yang lain, sebelum engkau dievaluasi oleh yang lain. Maka ketika hari kedua dari bulan mulia ini kita dapati, hari kedua dari tahun 1442 ini kita berada pada hari ini, maka mudah-mudahan ada komitmen yang kita buat. Yang pertama, optimislah selalu dalam hidup. Jangan sampai hanya ujian kecil yang kita dapatkan lalu melululantakkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hanya ujian kecil yang Allah berikan lalu membuat kita lupa dengan karunia Allah yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita. Orang yang optimis ketika memandang kesusahan, maka dia bukan memandangnya sebagai sesuatu yang akan menghalanginya, akan tetapi bagi orang yang optimis, maka dia akan berharap di sebalik ujian yang ada justru nilai dan posisinya naik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang optimis akan selalu berharap di sebalik kesusahan yang ada peluang-peluang kebaikan yang tetap akan bisa dimaksimalkan. Maka mudah-mudahan ketika ini selalu hadir dalam kehidupan kita, maka tidak ada yang bisa menghalangi kita untuk tetap berbuat baik, karena sesungguhnya bagaimanapun kondisi seorang hamba, Allah tetap bukakan pintu-pintu kebaikan kepada hamba tersebut. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Mungkin saja ada masalah yang kita hadapi di tempat kerja, masalah yang mungkin membuat kita terasa berat,
Tapi mungkin saja di sebalik itu ada hikmah Allah yang besar, agar kemudian kaki-kaki ini lebih kuat menapak, agar kaki-kaki ini lebih kuat berdiri untuk menghadapi masalah-masalah berikutnya yang mungkin juga datang dalam kehidupan kita. Mungkin saja ada permasalahan bersama anak-anak kita dengan kondisi sekarang yang kita temui, tapi mungkin saja di sebalik ujian yang diberikan kepada anak-anak kita, maka mungkin mereka akan lebih cepat untuk mandiri dalam kehidupan ini. Selalulah berpikiran positif dalam hidup, supaya tenaga kita bisa maksimal dalam menghadapi apapun yang Allah ujikan kepada kita bersama. Yang kedua, selalulah perbaiki diri, karena tidak ada seorang pun di antara kita yang sempurna. Sebagaimana kita mempunyai kelebihan, maka pada saat bersamaan kita juga mempunyai kekurangan-kekurangan yang ada. Boleh saja lisan kita diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun mungkin tangan kita tidak diberikan kelebihan sebagaimana lisan. Mungkin saja untuk diri kita sendiri kita sudah cukup baik, namun berhadapan dengan keluarga banyak kekurangan yang kita miliki. Ketika Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita umatnya, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang terbaik kepada keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku. Hal yang menarik untuk kita jadikan sebagai poin untuk selalu kita ingat, ternyata Rasulullah SAW ingatkan bahwasanya poin kebaikan bukan selalunya hanya dari ibadah mahdah, dari salat, zakat ataupun membaca Al-Quran. Akan tetapi juga Rasulullah SAW kaitkan kepada kita bahwasanya nilai terbaik tersebut juga Allah berikan kepada orang-orang yang berbuat baik kepada keluarganya. Maka kemudian lihatlah apa yang bisa untuk kita perbaiki bersama keluarga. Laki-laki mempunyai sifat ego lebih besar dibandingkan dengan wanita. Laki-laki mungkin ingin lebih didengar lebih banyak dibandingkan dengan seorang wanita. Namun ingatlah, wanita yang kita pilih adalah istri yang akan mendampingi kita untuk kebahagiaan kita. Sebagaimana kita letih, maka mereka pun juga pernah letih. Sebagaimana kita punya kesibukan, namun mereka juga punya kesibukan. Maka jadikanlah tangan-tangan kuat kita, pikiran-pikiran segar kita akan membawa kebahagiaan kepada keluarga-keluarga kita. Luar biasa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bahkan panggilan terbaik kepada istri pun Rasulullah SAW persiapkan. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, baiti jannati, rumahku adalah surga bagiku, merupakan pesan kepada kita bersama sebagai umatnya. Jangan sampai kita lebih merasa betah di luar rumah dibandingkan dengan rumah-rumah kita sendiri. Jangan sampai keluarga kita jauh lebih betah di rumah orang lain dibandingkan dengan rumah sendiri. Maka bagaimanapun kesibukan yang kita miliki, bagaimanapun waktu yang kita pergunakan dalam kehidupan ini, maka tetap saja jangan jauh-jauh mencari kebahagiaan. Kebahagiaan itu ada di rumah-rumah kita sendiri. Maka perhatikanlah sikap kita sebagai seorang suami, perhatikanlah sikap kita sebagai seorang ayah. Tidak lain dan tidak bukan keinginan kita bersama agar apa yang Allah janjikan dari surga yang ada di rumah kita masing-masing dapat kita rasakan dalam kehidupan dunia ini dengan ungkapan baiti jannati, rumahku merupakan surga bagiku. Yang ketiga sebagai pesan terakhir, karena waktu juga yang membatasi kita, dalam khutbah singkat dari Jumat kali ini, berobsesilah selalu dalam hidup. Jangan sampai kita tidak mempunyai obsesi yang tinggi dalam hidup ini. Kadang-kadang bukan kita tidak mampu melakukan sesuatu, tapi karena keinginan kita tidak begitu kuat, maka kemudian kita tidak mampu untuk melakukannya. Ingatlah obsesi yang luar biasa yang terdapat dalam Al-Quran, yang diabadikan dalam surat At-Tahrim, dari seorang wanita yang mempunyai keterbatasan
seorang istri daripada seseorang yang dianggap sebagai yang paling zalim di dunia ini, yaitu istri Fir'aun yang bernama Asiyah. Allah abadikan kebaikannya. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan beliau adalah satu di antara 3 wanita sempurna. Apa bentuk obsesinya? Terdapat dalam surat At-Tahrim, ayat kedua terakhir yang terdapat dalam surat tersebut. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun. Allah memberikan perumpamaan bagi orang-orang beriman adalah istrinya Fir'aun. Bayangkan, seorang istri daripada seseorang yang sangat zalim dalam hidup ini, seorang yang sangat zalim dalam kepemimpinan yang dia miliki, kekuasaan yang dia miliki, akan tetapi seorang yang sempurna tetaplah sempurna karena beliau adalah satu di antara 3 wanita sempurna. Kelebihannya terdapat pada obsesi dalam dirinya ketika beliau berdoa, Rabbi ibnili 'indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkanlah untukku istana di surga. Beliau ingin istana di surga, bukan hanya sekedar ingin masuk surga. Beliau ingin tempat terbaik di surga, bukan hanya sekedar masuk ke dalam surga. Kalau kita analogikan dalam kehidupan kerja kita, orang yang mempunyai keinginan untuk mendapatkan posisi yang lebih baik, maka biasanya dia akan memaksimalkan potensi yang dia miliki. Jangan sampai keinginan untuk menjadi yang terbaik hanya ada pada dunia-dunia kita saja. Jangan sampai keinginan kita untuk mendapatkan posisi yang terbaik hanya ada pada amal-amal dunia kita saja. Namun ketika berhadapan dengan hari akhirat, berhadapan dengan amal-amal akhirat, maka kita ingin yang di belakang-belakang saja. Kalaulah kita tidak pernah berobsesi ingin mendapatkan posisi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka yang dikhawatirkan adalah kemampuan terbaik kita tidak pernah keluar untuk mendapatkan yang terbaik apa yang kita inginkan tersebut. Analogikanlah dalam kehidupan kerja kita. Siapapun yang mempunyai obsesi yang tinggi dalam dunia kerjanya, maka biasanya dia akan berusaha untuk tetap menjadi yang terbaik dalam mengerjakan amal-amal yang ditugaskan kepadanya. Kalau dalam masalah dunia kita bisa, maka insya Allah dalam masalah akhirat kita juga bisa, dengan satu syarat, semangat kita untuk akhirat tidak kalah dengan semangat kita dalam mendapatkan kebaikan di dunia. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ba'd. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع ومن دعوة لا يستجاب لها يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين
walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wa aqimus shalah.